Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring ini. Mister ingin memesankan selalu bahwa jangan lupa untuk senantiasa disiplin dan ketat. Biasanya pembelajaran akan dibuka dengan membaca doa oleh salah satu teman Anda. Kepada Ivi Talita Zakira, silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar untuk mendapatkan pemahaman dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, terima kasih kepada Ananda yang pada hari ini telah memimpin doa ya. Hari ini kita akan membahas tentang salat sunnah berjamaah. Tetapi sebelumnya mohon Ananda yang belum aktif kameranya diaktifkan. Kemudian alat sarana prasarana penunjang pembelajarannya disediakan, termasuk buku KPET dan alat tulis menulisnya mohon disediakan. Dan mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya selama pembelajaran kalau nanti bicara ketika Mister meminta untuk bicara. Baik. Materi bab sebelumnya yaitu tentang sifat jujur ya. Baik, Ananda, sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Oke, baik ya, kita silakan semuanya berdiri memasuki pemberitahuan tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu kade dari pembelajaran kita adalah bagaimana Ananda mampu untuk dapat melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ini yang diharapkan ya setelah mempelajari nanti sholat sunnah berjamaah anak ya. Nah, kemudian pengetahuannya memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, kemudian mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, dengan metode apa nak? Nah, tujuannya ya mempelajari ini adalah melalui model berbasis masalah atau problem basic learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ketentuan, dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, sehingga terbiasa melaksanakan atau menjalankan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan penuh semangat. Ini yang ingin kita target melalui pembelajaran ini nak ya. Anak-anakku, ini cerita kita ambil dari internet ya, sumbernya www.webker.com. Saya bacakan ya. Seorang Pak Tarmo, ya namanya Pak Tarmo, bekerja dengan penghasilan 800.000. Loh, 800.000 selama sebulan. Jika dihitung penghasilannya itu hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba. Namun Pak Tarmo memiliki keinginan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Nih haji ya. Beliau selalu melaksanakan sholat duha setiap hari secara rutin dan memperbanyak doa. Itu yang dilakukan oleh Pak Tarmo untuk mewujudkan cita-citanya ini berdoa mau menikah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Pak Tarmo ya. Beliau mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari berbagai arah. Mulai dari panggilan orang yang pijit, karena memiliki keahlian, penumpang becak yang banyak,
kemudian membantu membuang sampah dan sebagainya. Berbagai pekerjaan dilakukan dalam kehidupan yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, sekarang Mister mau bertanya, kira-kira apa tanggapan Ananda sekalian dari cerita ini? Ayo, siapa yang mau beri tanggapan? Silakan, raise hand. Oke, silakan Tabita. Dari kisah Pak Tarmo tadi, tanggapan saya yaitu sebaiknya kita lebih sering sholat duha dan bekerja keras agar kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terjadi dengan Pak Tarmo yang diberkahi dengan kemampuan untuk naik haji bersama istrinya. Masya Allah, supaya hidup kita berberkah. Masya Allah, terima kasih atas tanggapan dari Ivi Talita. Oke, adakah lagi yang mau memberi tanggapan? Oke, silahkan Gibril, angkat raise hand. Silahkan Gibril, apa tanggapannya nak tentang kisah dari Pak Tarmo? Dari kisah tersebut, tanggapan saya yaitu, seandainya kita tahu pahala yang bisa didapatkan dari sholat duha, kita akan semakin semangat melakukannya. Masya Allah, luar biasa juga dari Gibril ya. Nah, ini macam-macam pelaksanaan sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah: Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat khusuf, dan sholat khusuf. Ternyata sholat duha tadi itu masuk sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara apa nak? Oh, secara munfarid. Baik, dari sholat-sholat yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun secara munfarid ini, Bapak Guru ingin mengelompokkan anak-anakku semua sekalian, ya, membagi dalam bentuk kelompok, 5 kelompok. Kita akan mendiskusikan sholat apa saja yang dapat dilaksanakan secara berjamaah. Kelima ini sholat berjamaah ini akan kita diskusikan bagaimana tentang pertama Idul Fitri, apa yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri, kriterianya bagaimana, kapan dilaksanakan, kemudian kira-kira apa kemiripan semua sholat ini, ya. Nah, itu instruksinya. Baik, kan Anda komando tugas, Mister akan putarkan ini video tentang sholat apa nak, sholat istisqa ya. Nah, videonya sambil ini ya. Ya, videonya Samin. Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Lapar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke, dari video ini sudah bisa dipahami ya, sudah menjelaskan tentang tata caranya, kemudian apa itu sholat istisqa. Ya, saya kira sudah bisa didiskusikan ya. Ada masalah? Kalian Anda untuk kesempatan kali ini kita sudah gabung semua di room utama untuk mendengarkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari bacaannya, hasil dari diskusinya tentang tugas masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 sholat Idul Fitri, kelompok 2 sholat Idul Adha, kelompok 3 sholat istisqa, kelompok 4 sholat gerhana bulan, dan kelompok 5 sholat gerhana matahari. Yang 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nak, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Tata cara mengerjakannya adalah sama seperti sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Cuman yang membedakannya adalah rakaat pertama terdiri dari 7 takbir dan rakaat kedua adalah
5 takbir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih. Oke, silakan. Ananda itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta hujan. Sholat ini dilaksanakan pada saat musim kemarau dan cara melaksanakannya itu mirip dengan sholat id, yaitu disunahkan untuk takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada saat rakaat kedua. Di dalam sholat ini disunahkan juga untuk khutbah dan bagi laki-laki untuk membalikkan sholatnya dari bawah kanan ke kiri dan sebaliknya. Setelah selesai melaksanakan sholat istisqa, ada pula doa untuk meminta hujan yang bunyinya La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wal rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, yang artinya tiada Tuhan selain Allah yang agung dan santun, tiada Tuhan selain Allah Tuhan Arsy yang megah, tiada Tuhan selain Allah Tuhan langit, bumi, dan Arsy yang mulia. Itulah akhiran dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih terima kasih, dan 2 kelompok terakhir saya kasih juga jempol ya, luar biasa semuanya. Jadi ternyata dari hasil diskusi tadi semuanya sudah tepat kali apa yang disampaikan, bahwa sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat istisqa minta hujan, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari itu merupakan sholat sunnah yang harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita ini bahwa hampir semua tadi sholat yang kita diskusikan itu, baik sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Idul Kusuf, sholat gerhana matahari kusuf, itu hampir sama semua ya dengan sholat sunnah sholat subuh ya, 2 rakaat. Cuma ada beberapa perbedaan di dalam setiap metode pelaksanaannya ya. Ananda untuk tingkat keberhasilan, silakan Ananda menyelesaikan share kembali lembar kerja peserta didik profil paket LKPD. Nanti ditulis namanya, kelasnya apa, menurutnya ini. Kemudian setelah mengisi baik-baik petunjuknya, kemudian Ananda silakan mengisi soal-soal yang ada di dalamnya ya. Nanti Mister akan mengerjakan hasilnya. Bapak Guru akan menyampaikan bahwa alhamdulillah hasil diskusi kita pada hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, bahwa kita sudah dapat memahami semua apa itu nama-nama sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Insya Allah pada pembelajaran berikutnya, pertemuan kedua, kita masih akan tetap membahas tentang salat sunnah yang tidak berjamaah. Berarti kalau tidak berjamaah berarti sendiri, istilahnya itu adalah sholat sunnah munfarid. Tapi insya Allah silahkan boleh membaca artikel sebelumnya sebelum kita pertemuan untuk pembelajaran. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini, dan kita tutup dengan menyanyikan lagu Al-Azhar kita, lagu yayasan kita ya. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, lembaga
Ya, demikianlah tadi lagu Yayasan Al-Azhar kita. Dan sebagai pesan terakhir Mister, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, nak ya. Ingat, jaga pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.